Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurul Husna, SE MSM selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai manajemen sumber daya manusia internasional. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami terdiri atas 2 orang, yaitu saya sendiri Kadinla Yohani dengan ujung NPM 002 bersama rekan saya Kevina dengan ujung NPM 005. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu manajemen sumber daya manusia internasional. Manajemen sumber daya manusia internasional sendiri adalah penerapan praktik sumber daya manusia dalam konteks global, terutama di perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara. Manajemen sumber daya manusia sendiri memiliki peran penting dalam keberhasilan perusahaan multinasional dalam menjalankan strateginya. Dengan menjalankan sistem MSDM yang dirancang dengan baik, dapat memastikan perusahaan ini memiliki tenaga kerja yang kompeten, sehingga mampu bersaing secara efektif di pasar global. Namun, pengelolaan SDM lintas budaya ini menjadi tantangan tersendiri karena perbedaan budaya dan sistem dari berbagai negara. Ada 4 fungsi utama dari manajemen sumber daya manusia internasional. Yang pertama adalah rekrutmen dan seleksi, yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan, dan yang ketiga adalah penilaian kinerja, dan yang keempat adalah kompensasi. Yang pertama adalah rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen sendiri adalah proses untuk mengidentifikasi dan menarik orang-orang yang memenuhi syarat untuk melamar posisi yang kosong dalam suatu organisasi. Proses ini dimulai dengan menilai kebutuhan yang perusahaan butuhkan dalam hal sumber daya manusia. Berdasarkan kebutuhan tersebut, perusahaan bisa menentukan cara untuk memberitahu calon pelamar tentang adanya lowongan pekerjaan. Secara umum, perusahaan menggunakan beberapa metode untuk merekrut karyawan. Seperti yang pertama, dengan mengiklankan lowongan yang dipasang di surat kabar, di-upload di situs web atau platform online lainnya. Lalu yang kedua ada rekrutmen internal, yaitu dengan mengutamakan karyawan yang sudah ada untuk mengisi posisi yang kosong di organisasi yang membutuhkannya. Lalu menggunakan agen tenaga kerja dengan menggunakan jasa pihak ketiga untuk mencari kandidat yang sesuai. Lalu yang terakhir ada rekomendasi karyawan, dengan meminta karyawan yang sudah ada untuk merekomendasikan kandidat yang mereka kenal. Lalu yang kedua ada pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan sendiri adalah upaya perusahaan untuk memberikan pendidikan dan program pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawannya. Nah, ini untuk membekali karyawan juga agar dapat menyelesaikan tugas dan menjalankan tugas dengan cara efisien dan lebih efektif lagi. Ada beberapa bentuk pelatihan dan pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah pelatihan formal. Pelatihan formal ini menyajikan program terstruktur dengan kurikulum yang jelas seperti workshop atau seminar. Yang kedua ada pelatihan informal, yaitu dengan pembelajaran yang terjadi secara alami di tempat kerja, misalnya melalui mentoring atau coaching. Lalu yang ketiga ada pembelajaran yang tertanam di tempat kerja, dengan pembelajaran langsung yang diterapkan pada tugas pekerjaan sehari-hari oleh pekerja. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja sendiri adalah proses di mana perusahaan menilai seberapa baik karyawan mereka bekerja, dengan tujuan utamanya untuk mengidentifikasi karyawan yang layak mendapat penghargaan atau promosi, untuk mengidentifikasi karyawan yang perlu pengembangan atau peningkatan kinerja, dan untuk mengidentifikasi karyawan yang mungkin perlu diberhentikan atau diturunkan jabatannya. Perusahaan melakukan penilaian kinerja untuk mengambil keputusan yang tepat terkait karyawan mereka. Lalu ada tantangan terkait penilaian kinerja di perusahaan multinasional. Yang pertama adalah perbedaan budaya dan standar kerja. Setiap karyawan bisa berasal dari latar budaya yang berbeda, sehingga ini mempengaruhi cara mereka untuk bekerja dan untuk berinteraksi. Dan ini juga bisa mempersulit penilaian jika tidak ada standar kerja yang adil dan seragam. Lalu yang kedua ada ekspektasi atasan dibandingkan dengan realitas lokal. Semua atasan pasti memiliki harapan tinggi terhadap hasil kerja sesuai dengan standar globalnya. Tetapi kondisi di tempat kerja
mungkin bisa berbeda, sehingga tidak semua hasil kerja sesuai dengan ekspektasinya. Yang ketiga adalah hambatan dalam bahasa dan evaluasi. Lalu yang ketiga adalah hambatan bahasa dalam evaluasi. Bahasa bisa menjadi penghalang dalam komunikasi dan interpretasi hasil kerja. Nah, terutama dalam perusahaan multinasional atau tim lintas negara. Pasti memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga cara komunikasi mereka juga pasti berbeda-beda. Lalu fungsi dari manajemen sumber daya manusia internasional yang terakhir adalah kompensasi. Kompensasi adalah upaya perusahaan, khususnya perusahaan multinasional, untuk memberikan imbalan kepada karyawan atas kontribusinya. Nah, imbalan ini bisa berupa upah dan gaji, insentif seperti bonus, tunjangan seperti uang makan, tunjangan kesehatan, atau kontribusi pensiun. Lalu kompensasi ini bukan hanya soal uang, tapi juga strategi penting dalam manajemen sumber daya untuk menarik tenaga kerja yang berkualitas, mempertahankan karyawan terbaik, dan juga bisa memotivasi kinerja karyawan agar lebih baik. Lalu ada faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama ada regulasi ketenagakerjaan lokal. Setiap negara memiliki aturan hukum ketenagakerjaan yang berbeda, seperti upah minimum atau tunjangan wajib. Nah, perusahaan harus menyesuaikan kebijakan kompensasinya agar sesuai dengan hukum setempat. Lalu yang kedua ada biaya hidup di masing-masing negara. Di negara dengan biaya hidup yang tinggi, kompensasi biasanya bisa lebih besar, agar karyawan bisa hidup dengan layak. Lalu faktor yang terakhir adalah tingkat persaingan tenaga kerja. Jika persaingan untuk mendapatkan tenaga kerja berkualitas tinggi, perusahaan harus menawarkan kompensasi yang menarik, agar bisa merekrut dan mempertahankan karyawan yang terbaik itu. Selanjutnya, hubungan tenaga kerja. Perusahaan multinasional seringkali harus mempertimbangkan hubungan ketenaga kerjaan di berbagai negara tempat mereka beroperasi, agar dapat mengolah aset manusia secara efektif. Nah, hubungan ketenaga kerjaan memberikan indikasi hubungan antara perusahaan dan karyawannya, serta sejauh mana karyawan mempengaruhi operasi perusahaan. Faktor kuat yang mengindikasikan tingkat pengaruh tenaga kerja adalah kepadatan keanggotaan serikat pekerja. Kepadatan keanggotaan serikat pekerja ini mengacu pada proporsi pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja di suatu negara. Sebagai contoh, di Amerika Serikat sebagian besar serikat pekerja masih berada di tingkat regional, dan sebagian besar serikat pekerja lokal berasosiasi dengan beberapa serikat pekerja, industri, atau serikat pekerja campuran. Selanjutnya, karyawan ekspatriat. Kebijakan sumber daya manusia (MNC) harus mempertimbangkan beberapa jenis karyawan dalam organisasi multinasional. Namun, MNC juga dapat mengandalkan karyawan ekspatriat yang mungkin berasal dari negara yang berbeda dengan negara tempat mereka bekerja. Nah, karyawan ekspatriat adalah karyawan yang ditempatkan untuk bekerja di luar negara asal mereka oleh perusahaan. Biasanya, karyawan ini dikirim untuk menjalankan tugas atau proyek tertentu di cabang atau kantor perusahaan yang berada di negara lain. Nah, proses penempatan karyawan ekspatriat ini seringkali melibatkan penugasan jangka panjang atau menengah di luar negeri. Ekspatriat sendiri terdiri dari berbagai jenis, yaitu karyawan ekspatriat yang berasal dari negara asal perusahaan induk, itu disebut dengan warga negara asal. Sementara yang tidak berasal dari negara tuan rumah maupun negara asal disebut warga negara ketiga. Kemudian pekerja lokal yang dapat dipekerjakan di negara tuan rumah, di mana di unit, pabrik, dan lain-lain, itu disebut dengan warga negara tuan rumah. Selanjutnya ada biaya ekspatriat. Jadi, untuk menarik karyawan agar mau mengambil penugasan internasional sebagai ekspatriat, insentif yang sesuai harus disediakan. Karena seringkali ekspatriat adalah manajemen tingkat menengah atau atas yang harus didorong untuk mengambil penugasan internasional. Karena mereka mungkin enggan untuk melepas anak-anak mereka dari sekolah atau mungkin tidak ingin mengorbankan karir pasangan mereka. Akibatnya, MNC harus memberikan insentif yang signifikan untuk mendorong para pekerjanya mengambil penugasan seperti itu. Kemudian ada kegagalan ekspatriat. Kegagalan ekspatriat sendiri terjadi ketika ekspatriat memutuskan
untuk kembali ke negara asalnya sebelum penugasan internasional selesai karena gagal memenuhi ekspektasi MNC. Dengan tingkat kegagalan yang tinggi, sangat penting untuk memahami mengapa ekspatriat gagal. Nah, aspek penting dari kegagalan itu adalah kegagalan beradaptasi atau gegar budaya yang mengacu pada kecemasan atau stres yang disebabkan karena berada di lingkungan baru yang asing serta tidak adanya tanda-tanda dan simbol-simbol yang biasa digunakan di negara asalnya. Selanjutnya, memastikan keberhasilan ekspatriat. Nah, untuk memastikan keberhasilan ekspatriat, penting bagi perusahaan multinasional untuk menilai apakah orang tersebut memiliki kriteria sebagai berikut, yaitu yang pertama kecerdasan budaya, yang mengacu pada kemampuan ekspatriat untuk beradaptasi dengan baik dalam budaya yang baru dan berfungsi dengan baik di lingkungan yang baru. Yang kedua, kecerdasan emosional yang mengacu pada kesadaran akan diri sendiri, memahami dan berhubungan dengan orang lain, serta berempati dan mengelola emosi. Kemudian komponen lain dari kesuksesan adalah penyediaan berbagai bentuk dukungan organisasi, misalnya dengan menyediakan program pelatihan. MNC dapat menunjukkan komitmennya untuk membantu ekspatriat agar berhasil. Kemudian selanjutnya ada kompensasi. Nah, MNC perlu memberikan insentif yang diperlukan untuk memotivasi ekspatriat tersebut agar berhasil. Ekspatriat non-tradisional dan wanita. Salah satu aspek penting dari ekspatriat non-tradisional ini adalah para eksekutif wanita, wanita lajang yang memiliki anak, pencari nafkah wanita, dan lain-lain. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi perusahaan multinasional untuk merancang program-program yang dapat menarik dan mempertahankan ekspatriat non-tradisional tersebut. Namun, banyak MNC cenderung enggan menempatkan perempuan di posisi ekspatriat. Oleh karena itu, perusahaan multinasional memiliki kewajiban etis untuk menciptakan lingkungan di mana ekspatriat perempuan tidak hanya dipilih, tetapi juga memiliki peluang untuk berhasil. Sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.